Dia muda, dingin, tampan dan berkarisma. Mungkin kalian pikir dia adalah seseorang yang lemah dan tak bisa apa-apa. Tetapi kenyataannya dia adalah psikopat sadis yang diburu di berbagai negara. Inilah VIP 2017. Awal film, kita diperlihatkan seseorang yang berada di dalam pesawat. Dia adalah Jae Hyuk. Setelah sampai di bandara, Jae Hyuk telah dijemput oleh bawahannya. Dia adalah agen T. Siapakah Jae Hyuk? Kita akan tahu nanti. Agen T ingin mengantar Jae Hyuk ke markas tapi Jae Hyuk menolaknya. Karena dia ingin pergi ke suatu tempat, Jae Hyuk berpesan kepada agen T untuk menulis surat laporan kedatangannya dengan tanggal besok. Apa sebenarnya yang terjadi? Kita akan lihat nanti. Jae Hyuk pergi ke suatu tempat untuk menemui seseorang. Dia adalah Paul. Paul menyuruh Jae Hyuk untuk membawa seseorang yang berada di dalam gedung. Paul memberikan senjata dan kunci agar Jae Hyuk bisa membawa tahanan tersebut. Jae Hyuk memasuki ruangan dan membunuh orang-orang yang membawa tahanan. 5 tahun yang lalu di Sinuiju, Provinsi Pyongyang Utara. Terlihat seorang perempuan sedang berjalan sambil menikmati indahnya bunga-bunga. Dan terlihat sebuah mobil yang berisikan 3 orang. Ya benar, dilihat dari ekspresinya sepertinya mereka cabul. Dan benar saja mereka memasukkan wanita tersebut ke dalam mobil. Berpindah ke tempat lain di Korea Utara, terlihat Ki-bum. Dia adalah polisi setempat. Dia sedang melihat lokasi pembunuhan berantai. Mereka membantai semua keluarga wanita tadi. Ki-bum marah kepada bawahannya karena masih ada pistol yang berada di daerah tersebut. Dan Ki-bum memberi laporan kepada atasannya, dan atasannya malah menghina Ki-bum tidak becus bekerja. Karena Ki-bum punya harga diri, akhirnya Ki-bum keluar dari kepolisian, dan terlihat foto gadis tadi yang sedang disiksa. Dia adalah Gwang Il, bos pembunuh berantai. Gwang Il bersiap untuk menyiksa perempuan tersebut. Saya tidak memasukkan scene tersebut karena terlalu sadis. Jika kalian ingin tahu sesadis apa, kalian bisa melihat filmnya sendiri. Lanjut. Setelah mereka puas, mereka memotret jasad tersebut, dan kita berpindah di Seoul, Korea Selatan. Polisi sedang mengidentifikasi sebuah mayat wanita. Ya benar, mayat tersebut adalah wanita tadi. Dia adalah Yi-do, polisi Korea Selatan. Dia melihat TKP beserta anak buahnya. Berpindah ke ruangan atasan Yi-do. Atasannya memerintahkan Yi-do untuk mengusut kasus kematian seniornya yang diduga bunuh diri. Atasan Yi-do memerintahkan untuk mengusut kasus ini dengan cara Yi-do sendiri. Karena mereka tahu, ini bukan kasus bunuh diri, bukan hanya kasus pembunuhan seniornya. Yi-do juga diperintahkan untuk melanjutkan kasus yang seniornya selidiki. Tidak lupa Yi-do memberi penghormatan terakhir kepada seniornya. Berada di ruangan senior Yi-do, Yi-do dan anak buahnya membersihkan ruangan tersebut, dan tidak sengaja Yi-do menemukan berkas yang sedang diselidiki seniornya sebelum meninggal. Mereka mendapatkan telepon dari Kiss, dan akhirnya mereka pergi untuk melihat otopsi dari mayat di awal. Dokter melihat bahwa ada DNA orang lain di tubuh korban, dan akhirnya Yi-do langsung membuat kesimpulan bahwa dia pelakunya. Yi-do memerintahkan Kim dan anak buahnya untuk mengecek DNA semua orang, untuk mencocokkan DNA pelaku. Kim memberitahu Yi-do bahwa melakukan hal ini ilegal di rumah sakit, tapi Yi-do tetap tidak mau tahu. Bagaimanapun caranya, kasus ini harus selesai dan pelaku dapat ditangkap. Berpindah ke ruangan atasan Jae Hyuk, disiarkan di TV Korea Selatan, menyiarkan bahwa terjadi pembunuhan berantai lagi. Dan sayangnya polisi belum bisa menyelesaikan kasus ini, terpaksa para warga tetap berada di rumah dan tidak berani keluar. Atasan Jae Hyuk memberi perintah untuk menangkap pelaku tersebut. Karena 2 tahun lalu kasus serupa telah terjadi dengan pelaku yang sama,
atasan Jae Hyuk menjadi penengah dan mendapatkan kenaikan pangkat, dan atasan Jae Hyuk memerintahkan hal yang sama, agar mereka mendapatkan keuntungan. Apa bedanya Yi-do dan Jae Hyuk? Singkatnya, Yi-do adalah polisi Korea Selatan dan Jae Hyuk adalah agen CAI Korea Selatan. Lanjut. Dan akhirnya Jae Hyuk pergi ke tempat Gwang Il. Setelah sampai di sana sudah banyak orang yang ingin melihat apa yang sedang terjadi. Dan ternyata mereka hanya melihat Gwang Il bersantai sambil membaca buku. Jae Hyuk menangkap Gwang Il dengan kasus melanggar Undang-Undang Keamanan Negara. Yi-do datang dan menghadangnya karena Gwang Il terkena pasal pembunuhan berantai. Akhirnya Yi-do yang membawa Gwang Il karena dia membawa surat penangkapan. Sedangkan Jae Hyuk tidak bisa apa-apa karena tidak ada surat penangkapan. Jae Hyuk melihat data dari Yi-do untuk mengetahui polisi seperti apa dia. Jae Hyuk menugaskan agen Tae mencarikan pengacara untuk Gwang Il. Tidak hanya pengacara, Jae Hyuk meminta agen Tae membersihkan CCTV yang berada di rumah Gwang Il. Dan agen Tae juga mengabarkan anak buah Gwang Il masih berkeliaran. Jae Hyuk menyuruh mereka untuk menangkap semua anak buah Gwang Il. Berada di sebuah gudang terlihat seseorang yang berlumuran darah, dan melihat temannya sedang diseret dan disiksa. Dia tidak kuat harus melihat temannya disiksa dengan kejam, dan sekarang gilirannya, dia memohon agar tidak disiksa. Seperti kalian memohon minta uang buat beli motor waktu muda, hahaha. Berpindah ke Yi-do yang sedang menginterogasi Gwang Il. Yi-do dan pengacara Gwang Il terus berdebat. Yi-do memberi tahu bahwa polisi menemukan jaringan epitel di jasad kemarin. Dan pengacara memberitahu bahwa saat pembunuhan terjadi Gwang Il berada di luar kota dengan temannya. Yi-do bertanya kenapa ada DNA Gwang Il di tubuh korban. Akhirnya pertama kalinya Gwang Il bicara di film ini. Gwang Il memberi tahu kenapa DNA-nya ada di korban, karena Gwang Il hobi beternak dan menanam sayur, terong dan timun. Dan Gwang Il memberi alibi bahwa korban membeli sayur kepadanya, dan pengacara memperlihatkan foto terong kepada Yi-do, jika dibutuhkan untuk penyelidikan. Yi-do tambah curiga karena dia tidak memberitahu bahwa DNA Gwang Il berada di terong. Karena bukti kurang kuat akhirnya Yi-do mencari bukti lain. Yi-do menugaskan anak buahnya untuk mencari tahu semua alibi pengacara Gwang Il dan mencari bukti-bukti lain di rumah Gwang Il. Tidak hanya bukti di rumah Gwang Il, di rumah pengacara pun digeledah, dan juga anak buah Gwang Il yang masih berkeliaran untuk segera dicari. Sebenarnya tidak boleh menggeledah rumah pengacara tanpa surat penggeledahan, karena Yi-do polisi barbar, mereka tetap menggeledahnya. Terlihat seorang pengantar makanan yang mengantar makanannya ke sebuah kantin komunitas, dan ternyata tempat itu adalah markas Yi-do. Yi-do menugaskan anak buahnya untuk fokus melihat CCTV di sekitar rumah Gwang Il, untuk mencari bukti yang lebih kuat, dan ternyata Jae Hyuk dan anak buahnya menyisipkan CCTV ke dalam markas Yi-do dan mereka selalu mengintai pergerakan Yi-do dan anak buahnya. Bagaimana Jae Hyuk bisa memasang CCTV diam-diam? Kalian lihat pengantar makanan tadi, dialah yang memasang. Pagi, siang, malam, mereka tidak beristirahat hanya untuk mencari bukti yang kuat untuk menangkap Gwang Il. Dan akhirnya salah satu anak buah Yi-do menemukan bukti bahwa Gwang Il berkeliaran di sekitar rumahnya di hari kejadian pembunuhan, dan yang lain pun menemukannya juga, padahal Gwang Il beralibi dia keluar kota dengan temanya. Kembali ke ruangan interogasi, Yi-do memberi bukti ke Gwang Il dan pengacaranya bahwa alibinya dibantah oleh Yi-do. Gwang Il dan pengacara tidak bisa apa-apa karena alibinya telah dipatahkan. Berpindah ke tempat lain ada sebuah mobil yang berhenti di pinggir jalan, dan ternyata mobil tersebut adalah anak buah Gwang Il yang selesai disiksa. Siapakah sebenarnya yang menyiksa anak buah Gwang Il? Kita akan tahu nanti. Akhirnya agen Tae memberitahu Jae Hyuk bahwa anak buah Gwang Il telah ketemu dan akhirnya mereka menangkapnya. Berpindah ke Jae Hyuk dan atasannya. Atasannya tidak tahu apa yang dilakukan Jae Hyuk kepada Gwang Il. Atasan Jae Hyuk hanya berpesan jika Jae Hyuk telah menangkap Gwang Il agar segera memberikannya kepada Paul. Karena atasan Jae Hyuk tahu Gwang Il bukan orang sembarangan.
Berpindah ke pemandian air panas, Jae Hyuk pergi menemui atasan Yido. Jae Hyuk merayu atasan Yido agar dia mau menyudahi penyelidikan terhadap Gwang Il, karena kejahatan Gwang Il bukan seperti orang yang melanggar lalu lintas. Tetapi dia adalah pembunuh berantai. Atasan Yido menolak tawaran Jae Hyuk, akan tetapi Jae Hyuk tidak menyerah, dia menawarkan sesuatu ke atasan Yido agar semua masalah ini dapat selesai. Jae Hyuk menawarkan anak buah Gwang Il dijadikan pelaku. Berpindah ke anak buah Gwang Il yang sedang makan, agen Tae dan rekan-rekannya membawa ke kantor polisi dan memberikannya ke Yido. Saat di ruangan atasan Yido, dia memberi instruksi kepada Yido agar menutup kasus ini karena pembunuhnya telah tertangkap. Tapi Yido tidak ingin kasus ini ditutup karena dia yakin, bos pembunuh berantai adalah Gwang Il. Berpindah ke rumah Yido, dia merasa ada seseorang yang telah masuk ke rumahnya. Dan ternyata benar, ada seseorang yang masuk ke dalam rumah Yido. Orang tersebut memperlihatkan koran pemberitaan kematian senior Yido di awal film. Yido masih tidak tahu siapa laki-laki yang berada di hadapannya. Orang tersebut memberikan foto korban yang disiksa Gwang Il, dan ternyata ciri orang yang disiksa Gwang Il memiliki kemiripan wajah satu sama lain, terutama wanita. Dia adalah Lee Dae-bom yang datang dari Badan Keamanan Negara Korea Utara, yang ditugaskan khusus untuk menangkap iblis Kim Gwang Il. Ya benar sekali, dia adalah polisi Korea Utara yang di awal film. Jae Hyuk ditelepon bawahannya bahwa Gwang Il telah dibebaskan. Dan dia langsung bergegas pergi ke kantor polisi. Hampir terjadi baku hantam antara Yido dengan agen Tae karena Yido tidak terima Gwang Il pindah untuk dibawa pihak Jae Hyuk. Melihat situasi yang terjadi, Gwang Il menertawakan apa yang dilakukan Yido kepadanya hanya sia-sia. Gwang Il membisikkan betapa nikmatnya mendengar jeritan korban yang sedang ia siksa. Tidak hanya itu, senior Yido yang bunuh diri ternyata Gwang Il lah pembunuhnya. Karena Yido terpancing emosi, akhirnya Yido memukul Gwang Il dan disaksikan para wartawan. Akhirnya Gwang Il dibawa agen Tae. Yido diskors karena aksinya semalam karena menghajar tersangka di depan umum. Berpindah ke Gwang Il yang sedang dijaga oleh anak buah Jae Hyuk. Anak buah Jae Hyuk lalu meminta rekannya perempuan untuk mengawasi Gwang Il. Sambil tersenyum Gwang Il melihat wanita tersebut. Pasti kalian sudah tahu apa yang Gwang Il pikirkan. Ya, dilihat dari wajahnya perempuan itu mirip dengan korban Gwang Il yang sebelumnya. Dan benar saja si wanita dicekik lehernya menggunakan borgol. Jae Hyuk marah kepada bawahannya karena hampir ada korban pembunuhan lagi. Jae Hyuk marah atas apa yang dilakukan Gwang Il kepada anak buahnya. Akhirnya Jae Hyuk menghajar Gwang Il. Berpindah ke Yido, dia mendapatkan telepon dari Ki-bom untuk mencari berkas yang terdapat sebuah bukti kuat apa yang dilakukan Gwang Il kepada korbannya. Di sini kita tahu kenapa Paul selalu mencari Gwang Il dan selalu melindunginya. Karena ada banyak aset dan uang yang dimiliki ayah Gwang Il sebelum meninggal. Dan Paul tahu bahwa Gwang Il memiliki semua informasi yang dibutuhkan Paul. Akhirnya Gwang Il dibebaskan dan diserahkan kepada Paul. Tapi saat mereka keluar datanglah Yido dan anak buahnya membawa bukti yang lebih kuat. Yido memutar video penyiksaan korbannya. Jae Hyuk dan Paul hanya bisa diam melihat video tersebut. Yido memborgol Gwang Il. Apa Gwang Il melawan? Tentu saja tidak, dia bersikap santai dan tenang. Sampai dengan Yido memancing Gwang Il untuk marah dengan mengatakan Johnny-nya Gwang Il tidak bisa berdiri, dan mengasumsikan itulah alasan kenapa Gwang Il hanya menyiksa korbannya tanpa memperkosanya. Dan pancingan Yido berhasil membuat Gwang Il marah, karena dipermalukan di depan banyak orang. Gwang Il ingin menyerang Yido, hal hasil Gwang Il lah yang dihajar. Yido dan anak buahnya membawa Gwang Il pergi untuk diadili. Paul bertanya kepada Jae Hyuk apakah dia tidak ingin mengejarnya, dan memberikan foto siapa yang memberi bukti video kepada Yido. Kenapa sebenci itu Ki-bom kepada Gwang Il? Karena dulu Ki-bom dan anak buahnya pernah disiksa dan dibantai oleh Gwang Il, hanya Ki-bom lah yang selamat. Yido dihadang di kantornya sendiri, karena dia ingin membawa Gwang Il masuk. Lantas Yido memberitahu atasannya untuk membubarkan mereka.
Hal hasil Yido lah yang disuruh berhenti mengusut kasus pembunuhan berantai karena pelakunya sudah tertangkap. Segitu berpengaruhnya Guang Il sampai polisi tidak lagi ingin berurusan dengannya. Yido menghubungi rekannya untuk membantu menghukum Guang Il, tapi apa jawabannya? Dia jegea tidak bisa bertindak apa-apa. Akhirnya Yido berhenti di pinggir jalan sambil memikirkan apa yang harus dia lakukan. Sedangkan Guang Il di belakang malah bersiul bahagia karena dia tidak bisa ditangkap. Datanglah Jae Hyuk yang mengetuk pintu mobil Yido dan mengajak dia untuk sebat. Jae Hyuk dan Yido tidak bisa apa-apa karena terlalu besar pengaruh Guang Il. Yido yakin jika Guang Il tidak dihukum akan banyak korban lagi. Mereka hanya bisa diam dan menyerahkannya ke Paul, agar dia yang mengurus. Akhirnya Yido memberikan kunci borgol untuk melepaskan Guang Il. Akhirnya Guang Il dibebaskan dari Korea Selatan, tapi sebelum dibawa Paul hal tak terduga terjadi. Sambil memanggil Yido, Guang Il menodongkan senjata. Karena di luar dugaan, Yido hanya bisa pasrah dirinya ditembak Guang Il membabi buta. Sedangkan Jae Hyuk yang di samping tidak bisa apa-apa. Karena penembakan terjadi secara tiba-tiba dan begitu cepat, Paul sangat marah dengan apa yang dilakukan Guang Il. Dengan ekspresi psikopatnya Guang Il tertawa melihat Yido yang selalu membuatnya kesulitan akhirnya bisa dia buat tidak berdaya. Akhirnya Paul dan anak buahnya membawa kabur Guang Il. Tidak tinggal diam, Jae Hyuk mengejar mereka. Akhirnya kejar-kejaran terjadi antara Jae Hyuk dan Paul. Dan tiba-tiba mobil yang dikendarai Guang Il dan Paul ditabrak mobil dari arah lain. Guang Il ketakutan melihat orang yang telah menabraknya. Ya benar, Ki Bom sengaja menabrak Guang Il agar bisa membawanya dan menghabisinya sendiri. Akhirnya Guang Il pingsan dihajar Ki Bom. Yido bisa saja menghentikan Ki Bom. Tapi dia berpikir lebih baik Guang Il mati di tangan Ki Bom daripada bersama Paul. Akhirnya Jae Hyuk melepaskan mereka. Berada di sebuah kapal Ki Bom dengan temanya ingin membawa pulang Guang Il ke Korea Utara untuk mengeksekusinya sendiri. Ki Bom membuang foto keluarganya yang disiksa Guang Il ke laut. Untuk melupakan kenangan yang lalu. Dan ternyata di luar dugaan, Ki Bom membawa Guang Il ke tempat yang salah. Ternyata semua awak kapal adalah bawahan Guang Il kecuali Ki Bom. Ki Bom terkejut dengan apa yang terjadi. Dengan senyuman psikopatnya Guang Il menembak tepat ke kepala Ki Bom. Akhirnya Ki Bom tewas di tangan Guang Il, dan berpindah ke rumah sakit. Jae Hyuk melihat keadaan Yido yang sedang koma. Kembali ke awal scene yang diperlihatkan Jae Hyuk berada di sebuah gedung. Dia membunuh semua orang yang ada di sana dan ternyata yang ingin diselamatkan Paul adalah Guang Il. Guang Il merasa senang karena dia akan bebas lagi setelah disiksa orang Tiongkok. Akan tetapi yang difikirkan Guang Il salah. Jae Hyuk menemuinya bukan untuk membebaskannya, tetapi membunuhnya. Jae Hyuk menembak kaki dan tangan Guang Il. Guang Il merasa marah dan kesakitan dengan hal yang dilakukan Jae Hyuk. Guang Il memberikan semua informasi yang dibutuhkan Paul kepada Jae Hyuk dan menyuruh Paul untuk ke atas. Akan tetapi Jae Hyuk hanya diam. Dan penyiksaan terakhir Jae Hyuk adalah memasukkan pistol ke dalam mulut Guang Il. Ya benar, Guang Il akhirnya mati. Setelah selesai dengan Guang Il, Jae Hyuk mendatangi Paul dan memberinya hadiah yang cukup berharga, yaitu kepala Guang Il. Sebelum pergi Jae Hyuk memberikan semua informasi yang dikatakan Guang Il kepada Paul, dan Jae Hyuk berpesan kepada Paul, jika dia melihatnya lagi dia akan mematahkan leher Paul. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton alur cerita film VIP 2017. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan pada alur cerita saya. Beri saran di kolom komentar, dan kalian bisa request film apa yang ingin dibahas. Jangan berharap kepada orang lain, lakukanlah sendiri. Saya salah satu tim dari Linard Mind mengucapkan terima kasih.